Selamat pagi, Pak Igna. Jadi di video kali ini saya bakal memberikan informasi mengenai bab 1 PKN, yaitu dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Jadi, pertama-tama saya akan memberitahu apa arti dinamika dalam PPKN. Arti dinamika dalam PPKN yaitu sebenarnya mirip, bahkan sama dengan makna di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang biasa dikenal dengan KBBI, yaitu bergerak atau pergerakan. Jadi, makna dari dinamika Pancasila yaitu pergerakan Pancasila, yaitu Pancasila harus terus bergerak maju agar tidak terlupakan oleh masyarakatnya. Bangsa Indonesia telah menyetujui bahwa Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Namun demikian, dalam perjalanannya, Pancasila telah menemukan banyak sekali tantangan yang menyebabkan Pancasila pasang surut ataupun naik turun. Bahkan terdapat upaya untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi lain sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Banyak keinginan untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi lain. Pancasila harus turut berkontribusi dari masa ke masa agar tidak terlupakan. Contohnya, Pancasila harus mengikuti zaman, yaitu sekarang. Contohnya saja sekarang, zaman sekarang sudah dipenuhi dengan teknologi baru yang dapat membuat masyarakat meninggalkan Pancasila dan mengikuti tren-tren yang baru yang datang dari luar negeri. Contohnya ke barat-baratan atau ke Eropa-Eropaan. Nah, kali ini saya akan memberitahu informasi mengenai penerapan Pancasila dari masa Orde Lama ke masa Reformasi, yaitu sekarang. Pertama, pada periode di masa pertama, yaitu tahun 1945 sampai 1959. Di masa-masa ini terdapat 10 peristiwa yang membahayakan atau mengguncang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa kita. Nah, contohnya saja, ada peristiwa PKI atau yang disebut dengan Partai Komunis Indonesia. Peristiwa ini terjadi di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Di peristiwa ini ada banyak orang yang beranggapan dan mengatakan Indonesia harus ada ketuhanan yang nyata, yaitu syariat. Di zaman-zaman ini masih banyak orang yang mengikuti golongan-golongan tersendiri atau individual. Mereka belum sepenuhnya bergabung karena banyak orang yang belum menyetujui Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Peristiwa ini dipimpin oleh Musso. Ada peristiwa kedua dekat-dekat dengan peristiwa PKI, yaitu peristiwa Darul Islam. Peristiwa ini terjadi setelah kemerdekaan Indonesia dan organisasi ini gencar melawan TNI, membela agama, dan mereka tidak mau mengikuti ideologi yang lain kecuali ideologi mereka. Yang ketiga, ada peristiwa RMS. Peristiwa ini terjadi di Ambon dan Ternate. Kelompok ini adalah kelompok yang ingin melepas lagi dari Indonesia. Peristiwa ini disebut dengan bahaya laten, yaitu sesuatu yang tidak terlihat tapi berbahaya dan mematikan. Selanjutnya ada pemberontakan Andi Aziz pada tahun 1950 di Makassar. Selanjutnya, contoh yang terakhir adalah Pemerintah Revolusional Republik Indonesia atau PRRI. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1957 sampai 1958 di Sumatera dan Sulawesi. Seperti Amerika, Indonesia juga memiliki bagian-bagian, yaitu provinsi. Jadi pada masa ini terdapat banyak pembagian provinsi juga di Indonesia yang mengikuti Amerika Serikat. Sekarang saya akan melanjutkan di masa kedua, yaitu masa
tahun 1959 sampai 1966, dikenal dengan periode demokrasi terpimpin. Pada masa itu, banyaknya gerakan separatis, tersendatnya pembangunan ekonomi karena pergantian kabinet yang secara terus-menerus terjadi, kegagalan badan konstituante dalam menjalankan fungsinya, penerapan Pancasila pada masa Orde Lama, presiden seumur hidup, pembubaran DPR, dan pembentukan MPRS. Nilai negatif dari masa ini belum, tetapi ada nilai negatif pada masa reformasi yang membuat banyak orang bingung, yaitu kebebasan. Kebebasan dalam masyarakat, perlakuannya bebas, serba bebas. Kita akan melanjutkan di masa reformasi. Di masa reformasi ini, banyak pemberontakan mengganti Pancasila dengan apa negatifnya, yaitu tadi serba bebas. Contohnya adalah hoaks, pergaulan bebas, miras, narkoba, anarkisme, vandalisme, dan pola hidup kebarat-baratan. Oh iya, kayaknya kita melewatkan sesuatu ya. Kita melewatkan pemerintahan pada masa Orde Baru. Yang kalian tahu, masa reformasi adalah dari tahun 1998 sampai sekarang. Jadi sebelum itu ada masa Orde Baru dulu. Orde Baru adalah masa tahun 1966 sampai 1998. Pembangunan nasional dilaksanakan secara bertahap dan tertuang GBHN pada masa ini. Perubahan ekonomi yang ada pada masa ini adalah contohnya praktek monopoli dan bersifat sentralistik. Pada bagian politik, dibatasi kebebasan berpendapat, tidak seperti masa reformasi. Masa Orde Baru adalah sebelum masa reformasi, tetapi ada perbedaan, yaitu kebebasan. Pada masa reformasi, masyarakat yang serba bebas. Pada masa Orde Baru, dibatasi kebebasan. Oleh karena itu, dalam kedua ini sebenarnya ada kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Dan Pak Soeharto pernah menaikkan Partai Golongan Karya yang mendukungnya. Ia juga pernah membakar gedung PDI, sehingga ia terkenal dengan dukungannya terhadap Partai Golongan Karya atau yang disebut sebagai Partai Golkar. Sampai sekarang juga masih ada loh. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian mohon dimaafkan, dan terima kasih Pak Ikna. Selamat pagi.